Ada sukacita? Amin. Rasanya nyanyi kurang semangat ya. Perlu saya pimpin satu lagu lagi. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini. Terambil dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah dapat semuanya? Tidak bawa kita bilang amin. Sudah, karena tidak buka pasti sudah dapat duluan. Tapi tidak ada di sini, kasih tempat lain ada. Oke, Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat 11 kita baca bergantian. Hal pengabulan doa, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia meminta roti? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik pada mereka yang meminta kepadanya. Tema kita hari ini adalah pemberian yang terbaik. Pemberian yang terbaik. Nah, ada seorang mahasiswa teologi ya, dia sedang menggumuli tentang teman hidup. Padahal dia sudah tingkat 5, sudah mau selesai. Dan biasanya kalau wisuda didampingi oleh pacar, itu rasanya percaya dirinya lebih hebat daripada nggak punya pacar. Jadi bujang lapuk maksudnya. Jadi kurang percaya diri. Jadi percaya diri ini juga kalau ada yang berdiri di samping gitu ya. Hanya dia gemuli waktu sudah tingkat 6, tingkat 5. Dan menggumuli, tapi akhirnya Tuhan pun sepertinya belum kabulkan doanya. Akhirnya dia berkata begini, Tuhan, kalau Engkau mengasihi saya mau minta tanda dari Tuhan. Pagi hari saya akan keluar dari kamar saya, dan wanita pertama yang saya temui, itulah jodoh yang Tuhan berikan buat saya. Wah, dia minta tanda, dia bikin sendiri, kemudian dia minta supaya Tuhan mengesahkannya. Apa yang terjadi? Ketika dia keluar dari kamar pagi-pagi itu, sudah harap-harap cemas, atau cemas-cemas harap, gitu ya. Kemudian dia keluar. Nah, dari asramanya itu menuju ke sana harus lewat perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Ketika dia lewat situ, dia bilang, Tuhan, aku pasti menerima tanda ini daripadamu. Pasti Engkau menjawabnya. Betul. Ketika dia lewat laboratorium, ada seorang wanita turun tangga dari aula. Ketika dia lihat wanita ini, dia balik kembali ke kamar dan dia berkata, Tuhan, sepertinya bukan itu yang Kau jawab. Kenapa? Karena ternyata wanita yang turun dari sana itu tidak masuk dalam kriterianya. Maka dia katakan, itu bukan jawaban daripada Tuhan. Kemudian dia bilang, Tuhan, aku mau minta tanda-tanda yang lain. Tapi akhirnya sampai dia selesai wisuda sarjana teologi, tidak ada yang berdiri di sampingnya. Dan dia berkata, Tuhan, kenapa Kau berfirman? Apa? Carilah, maka kau dapat. Gitu ya. Kemudian apa lagi itu? Mintalah, ketoklah. Semua mahasiswa teologi di sini. Iya. Kenapa Tuhan bilang begitu? Tetapi sampai saya selesai, Tuhan tidak memberikan jawaban buat saya. Nah, masalahnya adalah jawaban Tuhan kita hanya ukur berdasarkan apa yang kita mau. Betul ya? Bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Sehingga banyak orang kecewa sama Tuhan dan berkata, firman Tuhan omong kosong. Mengapa? Karena dia bilang cari, dia bilang ketok, minta, tetapi ada jaminan jawab, ada jaminan dapat, ada jaminan dibukakan. Tapi realitanya sampai kasur saya bolong, saya tidak pernah mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Maka apa? Untuk apa saya melayani Tuhan? Untuk apa saya beribadah sama Tuhan? Untuk apa saya jadi pemain gitar? Untuk apa saya singers? Untuk apa saya dicungkos? Saya merasa buang-buang waktu. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberikan jawaban yang saya minta. Hanya masalahnya adalah
Bukan Tuhan tidak kasih. Karena ketika kita meminta, kita sudah punya planning jawaban di sini. Dan ketika Tuhan tidak kasih, kelihatannya Tuhan tidak kasih, kita bilang Tuhan tidak kasih. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh melihat dalam teks ini dengan tema kita pemberian yang terbaik. Kita melihat bahwa ada 3 kata kerja yang ditekankan di sini, yaitu mintalah, carilah, dan ketoklah. Sebenarnya 3 kata kerja ini adalah sesuatu uraian dan peningkatan, pengembangan daripada satu kata penting, yaitu doa. Jadi di sini dia memberikan satu kepastian bahwa setiap doa pasti tidak akan sia-sia. Amin itu. Setiap doa tidak akan pasti sia-sia. Mengapa demikian? Kalau demikian mungkin orang berkata begini, kalau Pak Pendeta bilang setiap doa pasti tidak akan sia-sia. Kalau demikian berarti setiap doa pasti dijawab oleh Tuhan. Saya katakan ya, pasti dijawab oleh Tuhan. Pasti dijawab oleh Tuhan. Hanya mari kita boleh melihat dalam ayat yang ke-11, dia memberikan penekanan yang penting dalam jawaban Tuhan. Ayat 11, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik pada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ada 2 kalimat yang agak mirip di sana, yaitu pemberian yang baik dan ia memberikan yang baik. Pemberian yang baik pertama itu ditujukan kepada kamu Bapa yang jahat, betul ya? Tetapi selanjutnya ia akan memberikan yang baik, itu berbicara tentang Bapa di sorga pasti memberikan yang terbaik. Maka setiap doa yang dinaikkan pada Tuhan tidak akan sia-sia. Namun tidak akan sia-sia itu berkaitan dengan Tuhan kabulkan, tapi kabulkan dalam pengertian pemberian yang baik. Pemberian yang baik. Nah, berkaitan dengan mahasiswa itu, ternyata akhirnya wanita yang dia tolak itu, yang sebenarnya itu daripada Tuhan, akhirnya wanita itu sekarang menjadi salah satu ketua STT terkenal di Banjarmasin. Iya, tapi sampai saat ini wanita itu pun akhirnya singgah. Sekali lagi, jodoh di tangan siapa? Hansip. Satpam. Jodoh di tangan siapa? Kita dengan persetujuan dari Tuhan. Mantap. Lulus dia. Masih cepat dapat jodoh dia pasti. Oke. Nah, mari kita boleh melihat. Saya ingin membawa kita untuk melihat bahwa di dalam teks ini dia berbicara bahwa kalau anak minta roti, tidak mungkin dia minta roti. Bapak kasih apa? Nah, jadi ada roti, ada batu, ada apa lagi? Ular ada? Apa? Ada apa? Ikan. Jadi ada batu, ada ular, ada roti, ada ikan. Nah, mari kita boleh melihat berdasarkan kondisi. Maka saya membagi permintaan dan jawaban respons Bapak itu menjadi 5 bagian. Tapi bukan berarti 5 poin. 5 bagian, dan saya ingin menampilkan pertama adalah 4 bagian. Mari kita boleh melihat. Pembagian yang pertama, orang tua anak. Anak minta roti, diberi apa? Diberi apa? Roti. Kemudian yang kedua, anak minta apa itu? Ikan, maka dikasih? Ini ikannya Ido ini. Kemudian yang ketiga, anak minta apa? Batu, dikasih apa? Yang keempat, anak minta apa? Ular, dikasih ular. Nah, yang kedua kita melihat, coba perhatikan ini baik-baik ya. Dia minta apa saja dikasih, gitu ya. Yang kedua, anak minta roti dikasih apa? Minta ikan dikasih apa? Minta batu dikasih apa? Minta ular dikasih apa? Wah, hebat bapaknya ini. Oke, yang ketiga, anak minta roti dikasih? Anak minta ikan dikasih apa? Anak minta batu dikasih apa? Anak minta
minta ular dikasih apa? Hebat, bolak-balik bapaknya. Oke, yang keempat. Anak minta roti dikasih apa? Anak minta ikan dikasih apa? Anak minta batu dikasih apa? Anak minta ular dikasih apa? Mana yang bapak yang baik? Oke, kalau kita lihat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kira-kira anak lebih suka yang mana? Nomor 1. Anak lebih suka yang mana? Coba tampilkan nomor. On the point of the children. Nomor 1. Anak lebih suka yang mana? Satu. Anak yang mana? Tiga Osaka? Anak lebih suka yang mana? Pertama. Tapi papa lebih suka yang mana? Nah, kita memahami bahwa yang pertama adalah bapak atau orang tua yang permisif. Artinya, dia menjadikan anak menjadi majikan. Sehingga apapun yang diminta oleh anak, dia jawab. Yang kedua adalah orang tua yang jahat. Anak minta yang baik dikasih yang jelek-jelek. Ini memang orang tua yang keterlaluan ini. Ada di sini tato kingana. Nah gitu ya. Kemudian yang ketiga, orang tua yang membingungkan. Lihat kan? Membingungkan ini. Anak minta lain dikasih lain, minta yang lain dikasih lain. Tapi yang keempat adalah bapak yang apa? Baik. Bapak yang baik. Jadi lagu kita bapak yang baik. Tapi pertanyaan saya adalah, mengapa anak suka yang pertama? Apa yang dia minta semua dikasih? Mengapa anak suka itu? Karena itu manusia. Karena kita melihat bahwa sebagai anak kita lebih cenderung menekankan kesenangan daripada kebaikan. Saya senang apa? Saya anggap itu baik. Padahal semua yang kita senang belum tentu itu baik. Betul ya? Belum tentu itu baik. Bahkan bisa saja yang kita senangi itu merusak hidup kita. Yang kedua adalah, mengapa anak lebih cenderung yang pertama? Oleh karena anak lebih menekankan kesementaraan daripada sesuatu yang kekal. Yang penting saya suka ini, saat ini juga, saya senang dengan ini, saya ingin dapat saat ini. Jadi, dia punya iman instan. Ketika orang tua tidak kasih sama dia, maka dia akan nangis dan tarik-tarik baju orang tua. Betul? Yang tertawa itu punya pengalaman waktu kecil. Begitu ya? Kenapa? Karena dia mau senang saat ini, sementara ini. Dan yang ketiga, mengapa yang pertama anak lebih suka? Karena kita lebih menekankan hal-hal yang singkat, sementara, yang memuaskan kita. Dan kita tidak pernah berpikir, apakah hal ini juga bertahan untuk membawa saya kepada hal-hal yang membawa saya lebih dekat sama Tuhan. Kadang-kadang yang diutamakan adalah diri kita, kesenangan kita. Padahal itu nilainya hanya singkat saja, bukan nilai kekekalan. Sehingga membuat kita akhirnya, apapun yang kita minta, itu benar buat saya, itu menyenangkan saya, itu baik buat saya. Dan papa harus kasih. Papa harus kasih. Kalau papa tidak kasih, papa bukan papa yang baik, tapi papa yang jahat. Nah, pertanyaan saya adalah, semua setuju bahwa yang terbaik itu adalah 4, betul? Papanya selalu memberikan yang terbaik. Tapi mari kita boleh perhatikan, ada 2 hal yang menjadi konsekuensi daripada kalau kita memilih hal yang keempat sebagai bapa yang baik. 2 hal penting. Yang pertama adalah anak akan memandang papanya apa? Papa ini memaksa kehendak ya. Ya. Aku kan tidak minta itu. Aku gak minta roti. Aku minta batu. Tapi kenapa dikasih roti? Aku minta ular. Mengapa dikasih ikan? Papa tidak mengerti saya. Papa memaksakan kehendaknya sama saya. Padahal yang minta dan yang akan mempergunakan itu saya. Mengapa Papa harus memberikan itu bagi saya? Padahal saya tidak pernah meminta itu. Jadi Papa dianggap sebagai orang yang
otoriter. Yang kedua adalah anak menganggap papanya tidak pernah mengerti kebutuhannya. Papanya tidak mengerti kebutuhannya. Saya minta ini, kau dikasih yang lain. Padahal sebenarnya ketika dia minta batu, ketika dia minta ular, itu dia sedang mencelakakan dirinya. Maka di sini kita boleh belajar. Mari kita boleh sungguh lagi menempatkan satu pengertian begini. Kita tidak boleh memiliki satu pribadi yang namanya Allah yang senantiasa menjawab apa yang kita minta. Saya tidak mau beragama dan saya tidak mau memiliki seorang Allah yang Allah itu tugasnya hanya menjawab setiap permintaan saya. Kalau dia senantiasa menjawab permintaan saya boleh katakan pengetahuan saya lebih tinggi daripada Allah itu sendiri. Tapi ketika saya tunduk kepada dia dan saya menerima setiap jawabannya, maka apa yang terjadi? Otomatis saya tahu dia yang lebih tahu apa yang ada dalam hidup saya daripada saya tahu apa yang ada dalam hidup saya. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, seringkali kita berdoa, kita menyerahi di hadapan Tuhan supaya Tuhan jawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tuhan jawab sesuai dengan apa yang kita senangkan. Dan tujuannya untuk memuaskan kita. Tapi kita memahami, tidak selamanya kita minta itu sungguh adalah sesuatu yang baik buat hidup kita. Tapi orang yang senantiasa berdoa, aku minta begini Tuhan, aku minta batu Tuhan. Tetapi janganlah kehendakku, tetapi kehendakmu lah ya jadi. Orang yang berserah kepada Tuhan dan dia tahu yang terbaik daripada Tuhan. Nah, setelah kita melihat yang pertama dan kedua dan ketiga dan keempat, tidak usahlah mikirin bapak yang kedua dan ketiga itu pusing itu bapak itu. Tapi yang pertama seringkali itu terjadi, anak minta apa dikasih bukan? Kenapa? Papa takut jangan sampai anak jahat papa ini, betul ya? Tetapi yang terbaik adalah yang keempat. Papa lebih tahu apa yang terbaik. Maka jangan ngotot sama Tuhan, ya. Boleh pasang kriteria, ya. Kalau cari teman hidup boleh pasang kriteria. Tapi Tuhan bilang apa? Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Kita merencanakan tapi Tuhan yang memutuskan, gitu ya. Sehingga sampai saat ini belum dapat hanya dua hal. Yang pertama, ngaca. Yang kedua, turunkan standarnya. Ya, ya, ngaca dan turunkan standarnya. Kalau ketika ngaca percaya dirinya tinggi, jangan naikkan standarnya standar. Tetapi kalau turun percaya diri, turunkan sedikit standar. Ya, jangan sampai Tuhan sudah jawab, tetapi kita tidak peka dengan jawaban Tuhan. Nah, mari kita lihat yang kelima. Anak minta apa? Anak minta roti. Orang tua kasih apa? Roti. Anak minta ikan, orang tua kasih apa? Anak minta batu, orang tua kasih apa? Anak minta ular, orang tua kasih apa? Sama dengan pertama enggak? Kalau sama, kenapa kau ditaruh yang kelima? Bapak yang tahu jawabannya. Bapak yang tahu, karena memang Bapak yang siap yang banyak. Nah, ya kan? Salah kau Pak. Kita melihat, kenapa? Apakah ini salah? Kopinya. Berarti yang salah, berarti yang sedang ngetik barang ini gitu kan. Tidak. Ini tidak salah. Walaupun sama dengan yang pertama. Tetapi yang kelima ini pun bisa saja terjadi. Mengapa? Apa yang kita minta, kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Walaupun kadang itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa? Oleh karena yang kelima ini, Tuhan izinkan itu terjadi supaya menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak selamanya yang kita minta itu sesuai dengan kebutuhan kita. Saya berikan dua contoh. Yang pertama, kalau saudara dan saya memperhatikan dalam sejarah Hizkia, itu dalam Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, di mana Hizkia waktu itu di puncak-puncak kejayaannya memimpin bangsa Israel. Dia mengalami sakit yang membawa dia menurut pernyataan daripada Yesaya bahwa dia akan mati dengan penyakit itu. Namun Hizkia mengambil waktu berdoa di hadapan Tuhan dan dia berkata, Tuhan, bukankah kau sudah memimpin bangsa ini dan memakaiku menjadi alatmu? Bukankah aku setia kepadamu? Bukankah aku sudah berbuat banyak di tengah-tengah bangsa ini? Sehingga bangsa ini mengalami kejayaan yang luar biasa. Mengapa di tengah-tengah puncak kejayaanku engkau mengambil aku?
izinkan aku untuk hidup beberapa tahun lagi. Dia mencari di hadapan Tuhan. Padahal Yesaya sudah datang bilang, kamu akan mati dengan penyakit ini. Apa yang terjadi? Yesaya pergi. Tapi Hizkia terus mencari di hadapan Tuhan. Minta tambahkan umur bagi saya. Tolong sembuhkan saya. Tambahkan umur bagi saya 15 tahun lagi. Dan apa yang terjadi? Tuhan bilang sama Yesaya, Yesaya balik. Kasih tahu sama dia bahwa saya akan panjangkan umur 15 tahun. Pertanyaan saya, Tuhan jawab doa Hizkia atau tidak? Jawab bukan? Dan akhirnya Hizkia punya umur 15, ditambahkan 15 tahun. Tapi apa yang terjadi? Saudara tahu, ketika ditambahkan umur 15 tahun, Babelonia datang menghantam Israel. Dan akhirnya Israel hancur di tengah-tengah kepemimpinan Hizkia. Dengan adanya Israel hancur, maka Hizkia berkompromi dengan bangsa Mesir. Dan di sana Hizkia jatuh bukan pada kesetiaan pada Tuhan, tapi Hizkia akhirnya masuk ke dalam penyembahan berhala. Sampai dia mati, dia masuk di dalam penyembahan berhala. Pertanyaan saya, lebih indahkah ketika dia di dalam kejayaan dan kesetiaan dia mati dalam Tuhan, ataukah lebih indah dia mati di luar Tuhan? Dan matanya menatap kehancuran Israel. Kalau dia mati di dalam Tuhan, maka otomatis itulah keindahan, bukan? Tetapi dia meminta panjang umur, tapi panjang umur ini membawa kecelakaan besar bagi Israel dan membawa hidupnya tidak lagi setia pada Tuhan. Maka di sini Tuhan jawab apa tidak? Dia minta 15 tahun Tuhan tambahkan, tetapi 15 tahun Tuhan tambahkan itu penuh dengan kehancuran hidup. Maka akhirnya apa? Dia boleh belajar. Tidak selamanya dia minta 15 tahun. Tidak selamanya dia minta itu adalah sesuatu yang sesuai, yang baik untuk hidupnya. Maka mari kita boleh belajar. Standar kita belum selamanya untuk menjamin sesuatu yang baik untuk masa depan kita. Tapi apa yang Tuhan kasih itu pasti yang terbaik buat kita. Amin. Nah, mari yang kedua. Anak yang terhilang. Kita lihat itu di dalam Lukas pasal 15 ayat 11-32. Anak terhilang itu, yaitu yang hilang itu adalah apa? Bungsu atau sulung? Yang hilang apa? Bungsu. Dua-duanya hilang. Bungsu juga hilang, sulung juga hilang. Bedanya, bungsunya hilangnya jauh, begitu ya? Sulungnya hilangnya dalam rumah. Nanti saya jelaskan itu. Yang Skopu sudah tahu itu. Jauh jadi dekat. Dekat namun jauh. Nah, di sini anak bungsu sendiri minta sama papanya, "Papa, kasih kekayaan saya. Berikan kekayaan saya. Saya mau pergi tinggalkan rumah papa." Pertanyaan saya, kira-kira permintaan ini baik apa tidak? Permintaan yang tidak baik karena papanya belum meninggal. Kalau papanya belum meninggal, tidak boleh minta harta. Kalau minta harta itu tandanya berarti bahwa kita sudah mengatakan bahwa papa kita sudah meninggal. Kita tidak lagi kenal dia. Ini dari sisi budaya pada saat itu keterlaluan anak ini. Kemudian, tahu nggak kalau bapak ini adalah Allah, ya lukisan tentang Allah. Dia tahu nggak anak ini akan pergi bawa hartanya dan berfoya-foya dan akhirnya menderita. Tahu tak? Kalau sebagai Allah dia tahu, betul. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa dia sudah tahu bahwa ini melanggar budaya? Dia juga tahu bahwa pada akhirnya masa depan anak ini akan hancur. Tapi mengapa dia memberikannya? Dia tidak mencegahnya, dia tidak menasihatinya. Tapi mengapa dia memberikannya? Dan buktinya apa? Ketika dia memberikan itu, anaknya apa? Hancur berantakan. Kalau demikian, kalau papanya tidak memberi, maka anaknya tidak akan mungkin hancur berantakan. Tapi anak bapaknya memberikan kekayaan itu pada anaknya. Dan anaknya pergi jauh. Dan dia berfoya-foya di sana. Dan menghabiskan semuanya. Dia pulang dari compang-camping. Dia pulang dengan hidupnya yang tidak beres. Dan dia pulang dengan hidup yang merana. Mengapa papanya mengizinkan? Jawabannya, permintaannya dijawab oleh papanya. Supaya dia mengerti. Ketika dia jauh dari papanya, hidupnya tidak beres. Maka di situ ada pelajaran yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang meminta, memaksa Tuhan, dan Tuhan memberikan supaya menjadi satu pelajaran, supaya kita belajar menundukkan kehendak kita pada Tuhan. Bahwa ketika kita paksakan kehendak kita, kadang Tuhan kasih, tapi itu menjadi pelajaran bahwa tidak akan pernah menjamin masa depan yang indah buat kita. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh belajar. Ketika kita mengerti konteks ini,
kita boleh belajar untuk tidak memaksa Tuhan ketika kita minta. Kita boleh berdoa kepada Tuhan. Kita boleh minta sama Tuhan. Tapi seharusnya kita boleh berkata, jika engkau kehendaki, jika itu kehendakmu. Kalau itu bukan kehendakmu, aku berserah kepadamu. Karena aku tahu, yang lebih tahu yang terbaik dalam hidupku bukan aku, tetapi Tuhan. Maka saya mau katakan, kalau saudaraku Rizky ada di tempat ini, saya waktu meninggal, kemudian saya datang ke kebaktian penghiburan. Saya melihat dia sangat sedih sekali. Namanya ditinggal mama. Dia di tempat yang jauh. Saya katakan pada saudara Rizky, apa yang Tuhan buat itu lebih baik. Mengapa? Mamanya sakit. Dan dia menderita sekali. Dan saya katakan, lebih baik Tuhan panggil daripada dia menderita. Kalau dia menderita, kita yang lihat pun ikut menderita. Kenapa? Penyakit tidak bisa dibagi, bukan? Penyakit tidak bisa dibagi. Dan kalau penyakit tidak bisa dibagi, ya bebannya adalah beban orang itu sendiri. Maka saya katakan itu yang terbaik. Dan saya katakan kepadanya, apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Kenapa? Karena mama sudah selesai daripada semua pergumulan. Dan kamu juga sudah selesai dari segala pergumulan untuk memikirkan mama. Karena di surga, mama sudah bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak lagi ada air mata. Tidak ada lagi kesengsaraan. Tidak lagi mikir arba itu. Tidak lagi mikir yang lain. Mengapa? Karena di sana hanya ada sukacita abadi. Maka apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, jika kita hadapi itu bukan karena dosa kita, tapi Tuhan izinkan itu, terima itu dengan ucapan syukur. Karena di balik itu ada kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin itu. Mari kita tidak boleh lagi berdoa menuntut Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi mari kita berserah sama Tuhan. Kita boleh minta, tetapi kita minta kehendak Tuhan yang jadi. Maka di sana, saya percaya apapun jawaban Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Tuhan mau kasih kulit hitam, puji Tuhan. Karena tidak ada pernah bilang putih manis. Yang ada pasti hitam manis, ya. Hitam manis, ya. Kalau Tuhan kasih putih, puji Tuhan. Karena kita yang berdoa hitam, begitu ya. Tapi hati-hati, hitam dan putih gabung jadi belang-belang. Maka kita berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan berdasarkan apa yang kita mau. Maka hari ini, mari kita boleh belajar menundukkan kehendak kita di bawah Tuhan, kehendak Tuhan. Amin. Menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Kadang-kadang orang bilang begini, mari berdoa saja, berdoa, yakin dengan iman pasti Tuhan kasih, Kalau Tuhan tidak kasih, kamu belum beriman. Bukankah banyak gereja mengajarkan demikian? Betul tak? Pertanyaan saya, kalau kita belum dapat, kita berdoa terus, baca firman Tuhan terus dan masih belum dapat, apakah belum kita beriman? Konsep seperti ini adalah konsep yang menghina Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus punya duri dalam daging. Dia sudah berdoa terus-menerus pada Tuhan. Tuhan, tolong angkat duri dalam dagingku. Tolong angkat duri dalam dagingku. Tapi apa jawaban Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku untuk kamu. Karena dalam kelemahanlah kuasaku nyata atas kamu. Tuhan angkat dia sampai Rasul Paulus mati. Tuhan tidak pernah angkat duri dalam daging. Apakah Rasul Paulus kurang beriman? Satu-satunya rasul yang menjelajahi 5 benua dan membuat Asia kecil menjadi benua yang penuh dengan kekristenan adalah Rasul Paulus. Dan ketika doanya tidak dijawab, apakah itu berarti dia tidak beriman? Jangan sampai kita punya konsep teologi yang miring tentang jawaban Tuhan. Konsep doa yang benar adalah aku minta sama Tuhan, tapi Tuhan yang jawab, yang lebih tahu yang terbaik buat hidup saya. Tidak selamanya permintaan saya harus dijawab oleh Tuhan. Itu baru Tuhan yang berdaulat atas hidup saya. Tapi kalau saya minta dia kasih, berarti saya yang berdaulat atas Allah. Betul tak? Padahal Tuhan kita besar. Maka dia berdaulat atas saya, bukan saya berdaulat atas dia. Maka apapun jawaban itu yang terbaik buat hidup kita. Hati-hati dengan teologi yang kelihatannya indah, menyenangkan, tapi di dalamnya dibalut dengan racun yang sedang membuat kita kecewa. Teologi yang mengatakan begitu. Kalau kamu minta, kau belum kasih, Tuhan belum kasih, maka yang pertama kamu masih orang berdosa. Kamu masih banyak dosa. Selesaikan dosamu, maka dosamu tidak menjadi penghambat buat jawaban Tuhan.
Kelihatan rohani, karena Yesaya bilang begitu. Tetapi apakah selamanya setelah kita selesaikan dosa, Tuhan jawab semua permintaan kita? Yang kedua, kalau kita belum menerima apa yang Tuhan kasih, maka yang kedua adalah kita belum beriman sama Tuhan. Jadi yang pertama dosa, yang kedua kita belum beriman sungguh-sungguh sama Tuhan. Maka muncullah saudara apa yang saat ini merajalela, yaitu doa visualisasi. Saudara tahu doa visualisasi? Yang muncul dari Korea, yang dikumandangkan oleh seorang tokoh terkenal, hamba Tuhan terkenal namanya Paul Yonggi Cho. Awal dia merintis gereja namanya Paul Yonggi Cho. Setelah gerejanya besar, sekali kebaktian dihadiri oleh 25.000 orang. Dia ganti namanya bukan Paul Yonggi Cho, tapi dibilang David Yonggi Cho. Karena dulunya dia penginjil, sekarang sudah jadi raja. Jadi dia berubah jadi Paul jadi David Yonggi Cho. Tapi sekarang gerejanya mulai menurun. Dia mengajarkan doa visualisasi. Kenapa? Apa inti daripada doa visualisasi? Dia bilang begini, kalau kamu mau minta mobil, maka kau harus berdiri dan engkau sungguh harus mulai menutup mata, mulai membayangkan mobilnya, warnanya apa, kemudian plat nomornya apa, kemudian spionnya besarnya seperti apa, kemudian setirnya di dalamnya seperti apa, onderdil-onderdilnya. Pusing ya doa ini. Karena bagaimana mikirin sampai onderdil mobilnya sampai kecil-kecilannya. Karena apa yang kita visualisasikan itu sudah ada di dalam visualisasi kita. Tinggal hanya Tuhan bekerja untuk menjawabnya. Jadi kalau kita tidak visualisasikan, maka tidak mungkin terjadi. Ayat firman Tuhan yang kata apa? Dia bilang begini, ketika Abraham mulai bimbang, Tuhan datang dan Tuhan bilang sama Abraham, keluar dari kemahmu, mari ikut saya, lihat bintang. Dan mungkin di laut, ada bintang di laut juga ya. Bintang di langit. Begitu banyaknya bintang itu, demikianlah keturunanmu. Maka Paul yang dicoba bilang apa? Karena dia melihat bintang bertaburan di langit, maka kuasa penglihatan itu menggerakkan Tuhan, menjadikan keturunan Abraham seperti apa? Bintang di langit dan pasir di laut. Jadi karena melihat dikatakan begini. No, ayat firman Tuhan itu berbicara tentang janji Tuhan, covenant-nya Tuhan, janjinya Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham, dia akan memberkati. Dan Tuhan menjawab itu oleh karena Tuhan setia dengan janjinya. Dan setiap kali Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah mengikat janji dengan manusia. Perhatikan kalimat saya. Setiap kali Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah mengikat janjinya dengan manusia. Tapi Tuhan mengikat janjinya dengan dirinya sendiri. Saya berikan contoh, Kejadian pasal 15 kalau saudara dan saya baca. Dia bawa Abraham, setelah dia lihat bintang di langit. Dia bawa Abraham ke persimpangan jalan. Dia suruh Abraham membelah akan kambing domba. Membelah menjadi dua. Satu ditaruh di sebelah jalan, satu di sebelah jalan. Dan pada sore hari, Abraham melihat. Abraham lihat, ada asap yang melewati potongan-potongan binatang itu. Dan asap itu dikatakan melambangkan kehadiran Tuhan. Nah, mengapa konteks ini terjadi? Oleh karena budaya orang Israel, kalau dia berjanji, dia potong kambing atau domba, ditaruh di sebelah jalan, taruh sebelah jalan, dia berjalan sambil dia berjanji. Kalau aku mengingkari akan janjiku, aku akan terpotong-potong seperti binatang yang terpotong-potong ini. Nah, ketika Tuhan lewat dengan teofani, penampakan diri Allah melalui asap, Tuhan mau mengatakan pada Abraham, aku yang berjanji kepadamu, hari ini aku berjanji terhadap diriku. Jika aku tidak setia dengan janjiku, maka aku akan terpotong-potong. Aku Allahmu akan terpotong-potong seperti binatang ini. Artinya apa? Allah tidak pernah mengikat janji dengan manusia, karena manusia senantiasa berubah. Tapi Tuhan mengikat perjanjiannya dengan dirinya sendiri. Maka kalau Tuhan memberikan jawaban buat kita, itu bukan karena kita baik, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita mempengaruhi Allah. Tidak, tapi jawaban Tuhan itu diberikan oleh karena Tuhan mengikat perjanjiannya dengan dirinya sendiri. Kalau Tuhan mengikat perjanjian dengan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan katakan, Ehyar, Asher, Ehyar. Apa itu? Itu bahasa Timur, Pak? Bukan. Esher, Asher, Ayer, Aher, Eser. Saya lupa lagi. Eser, Asher, Ehyar. Artinya apa? Aku yang ada dulu dan aku yang ada sekarang adalah sama aku yang ada yang akan datang.
Aku adalah aku, betul ya? Musa tanya sama Tuhan Allah. Kalau aku pergi kepada bangsa Israel dan mereka bertanya, siapa namamu? Maka Tuhan katakan kepada mereka, aku adalah aku. Ehyer, Asher, Ehyer. Kalau di dalam bahasa Yunani-nya, dia pakai apa? Dia pakai apa? Tidak tahu. Aku adalah ego ini. Ego ini artinya aku yang dulu ada, sekarang ada, sama juga yang akan datang. Artinya apa? Kalau Tuhan mengikat dirinya dengan perjanjiannya dengan dirinya, dia tidak akan pernah berubah. Tapi kalau Tuhan mengikat perjanjiannya dengan manusia, maka manusia senantiasa berubah. Abraham pernah berubah enggak? Berubah. Istrinya cantik, sampai akhirnya dia bilang apa? Nanti masuk ke Mesir, kau bilang adik gue, gak boleh bilang istriku. Kasihan dia. Ya. Tidak setia, bukan? Maka saya ingatkan pada anak muda, kita hidup pada zaman globalisasi, tapi janganlah hiduplah dalam globalisasi. Ya, karena saya sudah katakan, pacaran adalah kesempatan untuk berkenal satu dengan yang lain. Ya, pacaran bukan kesempatan untuk globalisasi, tapi pacaran adalah kesempatan untuk mengenal satu dengan yang lain. Saya bilang begitu, anak mudanya tunduk. Tapi ada bapak-bapak yang masih semangat muda, lihat saya dengan tegasnya. Ingat statusmu jelas, bapak-bapak. Ya, ini untuk anak muda. Maka mari kita boleh belajar bagian ini. Tundukkan kehendak kita sama Tuhan. Dan jangan pakai doa visualisasi, ya. Bagaimana saudara membayangkan dia tinggi besar hidungnya. Ya. Satu persatu rambut dibayangkan, hingga pusing kalian. Maka mari jangan pakai doa visualisasi. Lebih baik berlutut dan katakan, Tuhan, aku yakin Engkau mengatakan tidak baik manusia seorang diri saja. Amin itu? Amin. Kalau demikian, hidup baik apa tidak saat ini dalam pandangan Tuhan? Bukan saya bilang, saya hanya nanya ke Kalau yang masih sendiri ini baik atau tidak? Baik. Baik kan? Padahal Tuhan bilang tidak baik manusia seorang diri saja. Cepat-cepatlah. Ya, oke. Jadi mari kita boleh belajar hari ini. Jangan kita seperti nomor 1. Kita minta apa Tuhan harus kasih. Tapi mari kita boleh belajar menundukkan diri kita sebagaimana nomor 4. Jangan tunggu nomor 5. Ya. Bisa memahami tadi dong? Kita harus menjadi nomor 4. Apa yang saya minta? Walaupun tidak Tuhan kasih sesuai dengan saya inginkan, saya terima. Karena ini tulang dari tulangku dan daging dari daging. Itu kata Adam, ya. Dan sekali lagi Tuhan tidak pernah menciptakan Adam dan Hasan, ya. Maka mari kita boleh hati-hati di zaman saat ini, ya. Maka harus dari tulangku, daging dari dagingku. Maka mari kita boleh terbuka. Jangan tunggu yang kelima. Tuhan, kita paksa Tuhan jawab, malah petaka besar terjadi dalam hidup kita. Dan hari ini kalau pulang katakan, Tuhan, aku minta kehendak-Mu yang jadi atasku. Jangan seperti ada kejadian di Owarai. Itu GI3 Owarai. Ada satu keluarga sudah punya anak 2. Sudah punya anak 2 laki-laki, kembar. Kemudian saya pernah pelayanan ke situ dan dia bilang sama saya, Pak Pendeta, tolong doakan supaya anak yang ketiga saya itu perempuan. Saya berdoa, Tuhan, jika Tuhan kehendaki, berikan dia anak perempuan. Kemudian istrinya hamil, kemudian akhirnya pas melahirkan, dia tidak hadir di rumah sakit. Dia sedang bekerja, tapi dia harap cemas pada saat itu. Ketika ada SMS, Papa, udah lahir. Kemudian dia tanya, Mama, anak kita apa ya? Ona noho ya? Istri jawab, Pak, Ona. Apa yang terjadi? Aduh, senang sekali. Pak, dengar dulu. Oh, Naji katanya. Kemudian apa yang terjadi? Selanjutnya dia minta lagi supaya anak yang keempat. Dan dia, waktu saya tukar mimbar kasan, dia bilang sama saya, Pak Pendeta, kalau boleh berdoa. Kemudian saya tanya, jadi kita mau minta apa ini? Apapun yang terjadi, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Yang penting perempuan. Saya kaget juga untuk menjawabnya. Lah,
bagaimana ini, apapun yang terjadi, kehendak Tuhan, tapi yang penting perempuan. Saya bilang kalau begitu Bapak yang berdoa sendiri, saya nggak mau berdoa. Akhirnya saya bilang kehendak mulai yang jadi, bukan kehendak Tuhan lah. Akhirnya saya pahami, saya pulang. Terserah dia, tidak tahu sekarang sampai di mana ya, saya belum pernah ke sana lagi. Jangan kita seperti itu ya. Mari kita boleh pegang. Nomor berapa? Nomor berapa? Bang, itu harus ada dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga.